Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan hormati narasumber kita pada siang hari yang mulia ini, yakni Bapak Profesor Dr. Nawir Muslim MA. Selamat siang Pak, Prof. Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Kabar sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga para penonton atau sekalian yang menyaksikan video atau tayangan ini, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tema atau pembicaraan kita pada siang hari yang mulia ini ialah seputar hikmah berkurban. Sebelumnya kami perkenalkan dulu terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari yang mulia ini, yakni nama Profesor Dr. Nawir Muslim MA. Beliau lahir di Payakumbuh 15 Agustus 1958. Kemudian saat sekarang ini tinggal di Jalan Ameliun, Gang Kesatuan nomor 28. Begitu Pak Bro ya? Ya, betul. Kemudian beliau juga selain aktivitas dakwah, beliau juga mengajar sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian juga mengajar di universitas yang lain Pak Bro. Ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya. Kemudian selain itu beliau untuk saat ini sebagai Ketua Pembina Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi Medan. Jadi beliau selain berdakwah, kemudian juga mengajar, kemudian juga jadi pemimpin organisasi, dan juga ada terbaca saya bahwa beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM. Ya. PWM ini apa nih Pak? Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu tahun 2010 sampai 2015. Ya. Jadi narasumber kita ini pada siang hari ini luar biasa, tentunya orang Medan ya sudah paham lah, karena sudah kenal betul dengan narasumber kita ini. Artinya beliau di samping banyak berdakwah juga banyak mengisi di kampus-kampus sebagai guru atau guru besar ataupun dosen sebutannya. Jadi ya tak asing lagi bagi kita untuk terkhusus mungkin yang di kota Medan. Jadi untuk itu mungkin mempersingkat waktu, kita mulai diskusi kita ini, diskusi ringkas saja, bincang-bincang seputar kurban, karena ini udah momen yang pas rasanya Pak Prof ya. Ya, betul. Sebentar lagi mungkin menghitung, hanya sekitar menghitung jari tangan saja mungkin. Sebentar lagi kita bakalan masuk kepada yang namanya penyembelihan hewan kurban. Jadi ini Pak Prof, kalau kita lihat di lapangan kan begitu, banyak orang kadang dia berkurban itu entah pun dia paham atau tidak ini masalah berkurban ini hanya seperti mungkin dia anggap rutinitas saja seperti itu, atau mungkin ada memang sebagian orang paham hikmah dari berkurban itu besar sehingga dia ya setiap tahun berkurban begitu. Jadi mungkin perlu juga kita sampaikan sebenarnya apa hikmah dari dilaksanakannya kurban ini setiap tahun gitu Pak Bro. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, bahwa betul ibadah kurban ini salah satu ibadah sanawiyah, ya, ibadah tahunan, ya,
Itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun sesudah pelaksanaan salat Aid. Maka 10 Zulhijjah itu juga disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Dan itu bisa juga dilaksanakan tanggal 11, 12, dan 13 yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Nah, syariat ibadah kurban ini kita bisa temukan dalilnya di dalam Al-Quran, ya, di antaranya pada surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ya. Jadi ayat 1 dan 2. Sesungguhnya kami telah anugerahi engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka karena itu salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi dari pernyataan Allah dalam dua ayat ini, pertama menjelaskan tentang bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat yang banyak. Nah, sesudah itu ada perintah salat dan berkorban. Jadi itu maknanya adalah sikap kita ya di dalam menerima nikmat itu ya dalam bentuk rasa syukur dan berterima kasih. Nah, jadi berkurban itu bagian dari bentuk kita sebagai hamba Allah berterima kasih atau bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka salah satu bentuk rasa syukur itu adalah ya mempergunakan nikmat yang kita terima itu sesuai dengan diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Yaitu berkurban. Nah, jadi oleh karena itu ya orang yang berkelapangan ya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, mallahu sa'atun ya, atau man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nah, ini nampaknya lebih tegas ya. Orang yang telah memiliki kelapangan untuk berkorban lantas dia tidak berkorban, maka jangan dekat ya tempat salat kami, kata Rasulullah. Nah, ini sebenarnya tindak lanjut dari ayat surat Al-Kautsar tadi. Nah, ini diantaranya hikmah daripada berkorban, bersyukur. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk kepada dasar pensyariatan ibadah kurban dari segi sejarahnya, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Nah, ini bentuk dari ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah sebagai Khaliknya. Jadi Nabi Ibrahim itu digambarkan dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 102, bagaimana Ibrahim itu ketika diusir oleh Namrud dari kampung halamannya, ketika tidak berhasil dibakar oleh Namrud, nah, maka Ibrahim berangkat meninggalkan kampungnya sambil menyatakan, ya, aku akan pergi kepada Tuhanku. Inni zahibun ila rabbi sayahdin, ya. Sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, ia akan memberi petunjuk. Nah, di tengah perjalanan itulah dia merasakan perlunya seorang anak yang belum didapatkannya ya sampai usia tuanya itu. Nah, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahi aku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah langsung memberikan jawaban dengan menganugerahi seorang anak yang penyantun, penyabar. Nah, pada saat anak itu mulai bisa meringankan beban ayahnya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nah, jadi ketika anaknya mulai
bisa membantunya. Nah, pada saat itulah Allah perintahkan kepadanya untuk menyembelih anak satu-satunya ketika itu. Lantas Ibrahim sebagai seorang hamba yang sebenarnya anak itu juga anugerah dari Allah, ya kan? Nah, dan lantas Allah minta dengan cara menyembelihnya, maka dia menunjukkan ketaatan kepada Allah. Bahkan dia tidak hanya dirinya sendiri yang terlihat taat, tapi dia juga ingin bagaimana anaknya juga terlihat sebagai seorang yang taat. Maka dijelaskannya perintah Allah itu kepada anaknya tadi. Ya, aku diperintahkan Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anak? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, lakukanlah wahai ayahku yang tercinta apa yang diperintahkan kepadamu, walaupun itu nyawa aku melayang, ya. Nah, insyaallah engkau akan temui aku sebagai, ya, hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi bentuk ketaatan, ya, meskipun yang diminta sesuatu yang sangat berharga bagi Ibrahim, anak satu-satunya, dan bagi Ismail yang diminta itu nyawanya. Nah, itu menunjukkan ketaatan. Nah, sekaligus juga lanjutannya adalah menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa. Ya. Jadi yang akan sampai kepada Allah itu takwa. Apa makna takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah tiga hal sifat atau hikmah dari ibadah kurban itu. Pertama, menunjukkan rasa syukur, dan dengan syukur itu sebenarnya Allah menjanjikan, ya, penambahan nikmat. Yang kedua, menunjukkan ketaatan kepada Allah sebagai seorang hamba, dan yang ketiga adalah bukti sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Jadi minta izin Pak Bro. Jadi salah satu tadi hikmah berkurban ini kan, salah satu selain dari takwa dan lain sebagainya, yang tadi salah satunya disebutkan bahwa bentuk kesyukuran, kan begitu. Artinya syukur ini dari satu sisi kita lihat nikmat itu dari Allah sebetulnya datang, Allah titipkan sama kita, lantas kita gunakan untuk yang Allah perintahkan, kan begitu. Jadi kita lihat, ya, di tempat saya juga dulu ketika terjadi penyembelihan hewan kurban di masjid, jadi nampak fenomena di lapangan, bahkan yang kurban itu sendiri, begitu hewan kurban disembelih, lantas mungkin dia memang suka kakinya, dia ambil kakinya, dia surukkan, dia sembunyikan, nanti ada mungkin entah kepalanya, otaknya itu kan, dibelahnya sendiri, disembunyikan. Artinya ketika dia sudah berkurban, mestinya dia serahkanlah dengan ikhlas, kan begitu. Tapi kita lihat di lapangan kadang rasa untuk memiliki daging itu masih ada dalam dirinya, begitu Pak Bob. Nampaknya tak tulus untuk berkurban itu, masih mau juga lagi dia mengambil, menyembunyikan daging yang dia inginkan, begitu. Ini apa ini sebabnya ini, Pak? Bagaimana ini gambar orang seperti ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan, bagaimana kalau seorang yang berkorban, ya, sahibul udhiyah, ya, memilih-milih, bahkan mengambil sesuka hatinya hewan kurban, bahkan dalam bentuk dengan cara menyembunyikan, ya kan. Nah, ini sebenarnya persoalannya di sini terlihat tidak ada keikhlasan di dalam beribadah. Memang betul kalau kita melihat kepada Al-Quranul Karim, kita boleh, ya, sebagai sahibul kurban untuk mengambil, dalam arti kata memakannya,
Rasulullah pun mengambil juga. Ya, jadi seperti umpamanya dalam surat Al-Hajj itu Allah mengatakan faiza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra. Ya. Jadi kalau sudah hewan itu selesai disembelih dan kemudian tentu selesai dibersihkan lah ya. Nah, maka fakulu minha, makanlah sebagian darinya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan juga berilah orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Artinya ada yang memang datang dia, itu kan tradisi orang kalau sudah berkorban itu kebanyakan yang datang. Ada yang meminta dia. Tapi juga ada yang tidak meminta dengan cara membagikan kupon, ya, kupon kurban. Nah, jadi mungkin tetangga atau siapa. Nah, jadi itu bentuk daripada distribusi daging kurban itu. Maka sebaiknya ya, kalau seorang pekurban itu dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya, ya sebenarnya dia harus bisa berbagi, ya, berbagi dengan orang lain, ya. Jadi dia boleh makan dan juga membagi orang yang meminta, dan ada orang yang tidak meminta, nah, diberi juga. Jadi artinya jangan terkesan bahwa saya yang berkurban, ya kalau bisa saya dapatkan semua. Nah, itu tidak. Jadi inti dari berkurban itu ya memang namanya kurban. Namanya kurban, ya. Apalagi kalau dia berpikir 2.300.000 umpamanya. Kalau saya belikan daging ke pasar itu udah berapa banyak itu. Nah, tapi dengan kita serahkan ke panitia, kita hanya dapat 1 porsi. Jadi oleh karena itu sebaiknya ya pekurban itu ya membaginya atau menyerahkan ke panitia untuk membaginya, dan dia siap menerima apa saja yang dibagikan, ya. Kalau memang panitia menyisihkan ada sebagian yang apa, ya silakan diterima. Kalau tidak juga jangan mengumpati panitia, ya kan. Nah, jadi itu tadi terutama keikhlasan. Jadi seperti Ibrahim, ya, menyembelih anaknya, Ismail menyerahkan nyawanya. Nah, itu kan disitulah ketaatan, disitulah ketakwaan. Ya, saya kira itu ya terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pak Prof. Kemudian ini ada satu lagi yang kita lihat di fenomena di lapangan. Entah pun mereka tahu hukumnya atau tidak, atau mungkin tahu tapi karena mungkin anggapannya untuk obat, lantas dimakan. Padahal itu najis, hukumnya najis, tapi dimakan. Ya, ini namanya empedu. Jadi empedu itu kita lihat di lapangan sering ketika hewan sudah disembelih, dicarilah empedu tadi, lantas ditelan. Nah, ini bagaimana ini hukumnya? Walaupun mungkin ada sebagian menganggap untuk obat kan begitu. Apa dibenarkan ini Pak Bro? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Bagaimana ini kalau hewan yang disembelih itu diambil empedunya ya, lantas ditelan itu mentah-mentah ya. Mentah-mentah. Jadi begini, terkait dengan makanan ini kan sudah jelas ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiba, ya. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang berstatus halal dan yang baik, ya. Thayyiba itu sesuatu yang baik, artinya tidak kotor, tidak menjijikkan, ya, seperti bangkai, darah dan sebagainya. Nah, kalau empedu, ya, empedu itu adalah cairan ya yang disekresikan ya, oleh hati ya. Jadi empedu itu melahirkan atau mengandung cairan ya
yang cairan itu sendiri sebenarnya mengandung berbagai macam limbah. Berbagai macam limbah yang Kotoran akhirnya badan. menjadi bagian dari feces. Ya, feces itu kotoran atau sampah padat tubuh ya. Jadi salah satu limbah di empedu itu bernama bilirubin ya. Nah, ini bilirubin ini memberi warna pada empedu ya, bisa warnanya coklat hingga kuning kehijau-hijauan. Nah, ini sebenarnya adalah limbah. Nah, bagaimana sebenarnya, dan bahkan limbah ini dalam empedu termasuk di dalamnya kelebihan kolesterol dan racun tertentu ya. Dalam empedu tadi Ya, ada racun ya, juga. ya. Jadi artinya fungsinya ya bisa menghilangkan kolesterol dan racun ya. Oh begitu. Ya, yang dialirkan oleh empedu ke dalam darah. Nah, hukum empedu itu kalau kita melihat dalam beberapa karya ulama itu menyatakan bahwa empedu itu merupakan najis ya, hukumnya najis karena telah terjadi perubahan pada organ dalam hewan seperti darah yang merupakan cairan di dalamnya. Maka oleh karena itu kalau kita mengacu kepada fikih, salah satu di antaranya fikih perbandingan mazhab oleh Abdurrahman Al-Jaziri itu ya, mengatakan bahwa di antara para ulama mazhab Syafi'i menyatakan cairan empedu itu adalah najis. Sedangkan kandung empedu itu termasuk ya sesuatu yang memang cairan yang tidak suci lah ya kan. Nah, kalau empedunya sarangnya itu Sarang pembungkus. berarti dia karena isi cairannya itu najis, maka dia mutanajis, itu baru bisa dimakan kalau dicuci. Dibersihkan. Ya seperti perut ya. Iya. Perut itu kan kotoran ya kan, nah, itu bisa dicuci. Maka isi perut itu tidak boleh, sebagaimana juga isi empedu. Nah, ada dalil yang mengatakan bahwa itu untuk obat katanya ya. Tapi sebenarnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dia mengatakan, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagimu apa yang diharamkannya. Nah, jadi kalau itu sebagai sebuah najis, lantas hukumnya haram, maka oleh karena itu menurut hadis ini itu tidak bisa dan layak untuk dijadikan sebagai obat. Bahkan dalam riwayat Muslim itu dikatakan innahu laisa bidawa walakinnahu da. Nah, jadi itu pada hakikatnya bukan obat, tetapi justru itu bisa menjadi penyakit. Nah, jadi oleh karena itu kesimpulannya ya empedu itu terutama cairannya itu ya dilarang itu untuk dikonsumsi karena bersifat najis dan bahkan mengandung berbagai bahan limbah yang dapat membahayakan tubuh. Ya, seperti kolesterol berlebih dan racun yang dikeluarkan dari peredaran darah. Jadi sifatnya itu menarik kolesterol dan racun-racun dari darah. Nah, sehingga kumpulannya itu termuatlah di dalamnya limbah-limbah tadi. Nah, kantung empedunya ya silakan ya, Bungkusnya tapi dengan catatan harus dibersihkan karena dia bersentuhan dengan najis. Ya, mungkin itu jawabannya terkait dengan empedu ya. Baik Pak Prof, ini sudah banyak bincang-bincang kita, mungkin yang terakhir ini Pak Prof. Ya. Jadi tadi teringat tadi Pak Prof sebagai Ketua Pembina Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi. Jadi di yayasan ini kan ada banyak unit-unit atau sekolah, mulai dari TQA atau MDA, kemudian SD, ada SMP, ada SMA, ada aliyah, ada MTS, ada aliyah juga. Jadi kira-kira bagaimana himbauan Pak Prof untuk mengajak masyarakat
agar bisa memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah kita ini, Pak Prof. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat di Kota Medan dan sekitarnya. Yayasan Pembangunan dan Pendidikan Jihadul Ilmi mengelola pendidikan agama mulai dari tingkat TQA, MDA, Sanawiyah dan Aliyah, serta pendidikan umum yang juga berbasiskan Islam, SD, SMP, SMA. Maka kita menekankan bahwa lembaga pendidikan yang kita kelola ini tidak hanya mementingkan pengetahuan atau scientific ability saja, atau tidak hanya mementingkan skill, keterampilan saja, tapi kita justru sesuai dengan label kita, Perguruan Islam Al-Ulum, menekankan aspek-aspek keislaman, ya, keimanan dan ketakwaan. Jadi anak-anak kita itu akan lebih banyak ditentukan oleh emosional dan spiritualnya daripada sekedar intelektualnya. Maka cita-cita awal dari yayasan ini ingin membentuk, ya, intelek yang ulama dan ulama yang intelek. Jadi artinya bagaimana anak-anak kita ini kita tempa, kita bina, kita didik di perguruan kita ini untuk menjadi orang-orang yang berprestasi, ya, secara akademik, tapi juga beral-akhlak al-karimah dan bertakwa serta beriman. Ya, salah satu tujuan dari setiap kita umat Islam, ya, kebahagiaan dunia itu harus menjadi dasar pertimbangan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi kepada para orang tua, bapak dan ibu, ini sebenarnya tanggung jawab orang tua. Ya, anak kita itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, ya. Nah, tetapi dalam keadaan suci dan bersih, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab bagaimana anak itu bisa berubah menjadi berperilaku Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mungkin bapak dan ibu tidak punya waktu yang cukup untuk menempa anak-anak kita tetap, ya, berkomitmen tentang Islam, beriman yang kuat, bertakwa dan beral-akhlak al-karimah. Maka silakan bapak dan ibu, ya, memasukkan anak-anaknya, putra-putrinya ke Perguruan Islam Al-Ulum, ya, baik itu mulai dari TQA, MDA, Sanawiyah dan Aliyah, begitu juga SD, SMP dan SMA. Kami siap menerima dan siap, ya, membantu bapak dan ibu dalam rangka membina anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi muslim yang baik, ya, mukmin yang baik, ya, yang bertakwa dan beral-akhlak al-karimah. Semoga, ya, seruan ini bisa, ya, didengar oleh kita semua dan disahuti, ya, dan kami sangat berbahagia, ya, membina anak-anak bapak dan ibu menjadi orang-orang yang berguna untuk, ya, bangsa, negara dan agama. Dan terutama untuk bapak dan ibu, semoga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua ketika selagi masih hidup, dan mendoakannya ketika kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi terima kasih Pak Prof atas ilmu penyampaian yang telah diberikan. Sangat senang sekali bisa berdiskusi, berdialog dengan Pak Prof. Banyak ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu untuk kita, kemudian juga yang menyaksikan siaran ini. Sama-sama kita doakan semoga Pak Prof dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala kegiatan-kegiatan aktivitas,
serta Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dan tetap istiqomah dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku host untuk ini menyampaikan banyak terima kasih telah menyaksikan siaran ini. Mungkin dalam penyampaian ada tutur kata atau mungkin sikap yang kurang baik dilihat, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.